hadisnya dalam tarawih itu dijelaskan, yang sahih, yang mutawatir, Nabi mengerjakan tarawih di malam hari. Brok deh sahabat, sahabat mah kalau lihat Nabi itu pokoknya seperti semut apa? Melihat gula gitu. Ya santri, kalau sahabat lihat Nabi itu seperti gula dan semut. Kalau di situ ada Nabi, di situ ada sahabat. Di situ ada gula, di situ ada semut. Gitu. Ada gula, ada semut. Ada Nabi, ada sahabat. Nabi tengah malam datang ke masjid, sholat tarawih, nggak ngajak kepada sahabat. Sebab sahabatnya hideng, nggak usah disuruh-suruh, sholat, enggak. Sahabat mah hideng, di mana ada Nabi, ada sahabat. Di mana ada gula, ada semut, gitu. Wah, pada seneng sahabat di belakang tarawih. Nggak disebutkan rakaatnya berapa. Pada malam Ramadan itu, di siang harinya tersebar kabar, bukan isu miring, tapi kabar, malam nikmat sholat tarawih dengan Nabi. Nabi diberjamaahkan, nikmat sekali. Akhirnya malam berikutnya para sahabat siap-siap. Wah, siap-siap, Nabi pasti akan sholat tarawih lagi di masjid. Nabi datang lagi. Itu jamaah tambah banyak. Jamaah tambah banyak. Ini mah malam pertama banyak, malam kedua banyak, malam ketiga banyak. Di zaman Nabi sahabat, malam pertama banyak, malam kedua banyak. Beda itunya, tekanannya beda. Untung ada santri. Gimana kalau santri pulang ini ya? Wah, jangan pulang lah ya. Lebaran di sini aja. Siap nggak? Santri, kalau nggak ada santri, nggak ada kalian, ini gimana nanti masjid? Cuma 3 sap, 5 sap begini. Sudah semakin berkurang, ini banyak tereliminasi ini jamaah. Semakin ke puncaknya, semakin tereliminasi ini. Nah, jadi perhatikan, menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam Al-Maqasid An-Nawawiyah, sumber hukum agama Islam itu 4. Quran, sunnah Nabi, ijma'nya ulama atau khalifah-khalifahnya, dan qiyas. Jadi bukan kalau ada definisi bid'ah adalah apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi, ini keliru sekali. Maka banyak orang, termasuk banyak para sahabat yang melakukan bid'ah jadi ahli neraka. Ya, maka sholat tarawih yang kedua semakin banyak. Di siang harinya, tersebar lagi. Sahabat pingin melaksanakan sholat tarawih bersama Nabi. Malam ketiganya ternyata Nabinya nggak datang. Ditunggu oleh sahabat sampai waktu sahur. Udah ini gagal kita ini, rugi ini, nggak tarawih lagi dengan Nabi. Kalau kita kan, alhamdulillah nggak ada Syekh Akbarnya, alhamdulillah. Libur, alhamdulillah. Malam Jumat dzikir mahsus, libur Syekh Akbarnya nggak ada, alhamdulillah. Gitu nggak? Enggak, kalau santri, nyesel, gitu ya. Nah, setelah subuh para sahabat ngeluh kepada Nabi, sedih, ya Rasulullah, engkau kemana? Aku tidak bisa tarawih lagi bersamamu. Nabi menjawab, khosyitu antufrodo alaina. Aku tidak datang lagi ke masjid jadi imam tarawih, khawatir sholat tarawih itu jadi pardu. Bisa jadi pardu. Kenapa? Antusias jamaah, antusias para sahabat bisa berubah hukum jadi fardu. Aku khawatir, sudah yang 5 waktu aja berat, apalagi lihat umat kemudian, kalau ditambah sampai 1 lagi tarawih jadi fardu, sangat memberatkan bagi umat bagi umat kemudian nanti. Setelah itu tahun berikutnya nabinya wafat. Hadisnya begitu. Nggak disebutkan jumlah tarawihnya 10, 8, 20. Tahun berikutnya nabinya wafat, nggak tarawih lagi. Pada masa Umar bin Khattab, para sahabat melaksanakan tarawih ada dengan imam yang banyak. Di satu masjid, imamnya banyak, berkelompok-kelompok sholat tarawihnya. Ada yang 5 orang, imam 1. Ada yang 10 orang, imam 1. Umar bin Khattab melihat begitu, nggak pantas ini sholat berjamaah, sholat kok begitu tarawih. Akhirnya Umar bin Khattab berijtihad, hei para sahabat, kita sholat tarawih ala imamin wahid, dengan imam yang 1, semua berjamaah. Kita sholat tarawihnya 20 rakaat tambah witir 3. Perhatikan, kenapa para sahabat setelah Nabi wafat tidak diberjamaahkan? Karena Nabi khawatir kalau diberjamaahkan terus jadi fardu. Jadi nggak ada yang berani setelah Nabi wafat sholat berjamaah diberjamaahkan, karena tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar bin Khattab berijtihad supaya sholat tarawih itu diberjamaahkan, maka akhirnya diberjamaahkan. Nah,
kalau disebut bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, berarti Umar bin Khattab adalah ahli bid'ah. Ya, karena Nabi sudah apa? Tidak berjamaah lagi waktu itu. Tidak melanjutkan lagi. Khawatir dipardukan. Jadi ketika diberjamaahkan, ya adalah bid'ah. Karena Nabi dilihat terakhirnya. Tidak berjamaah. Karena khawatir dipardukan. Nah, maka sholat sunat berjamaah yang diijtihadi oleh Umar bin Khattab, maka menjadi sunnah khalifahnya. 20 rakaat pun sunnah ketetapan ulama atau khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu.